Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai logika if. Di sini ada sebuah case study yang sangat mungkin dibilang awal atau bisa dibilang dasar, ya. Bisa dilihat pertanyaannya adalah predikat sebuah nilai dengan ketentuan nilainya adalah jika 0 sampai dengan 69 hasilnya ada C, 70 sampai dengan 89 adalah B, 90 sampai dengan 100 adalah A. Sehingga pertanyaannya, jika Andi Muhammad nilainya 80, hasilnya apa? Nah, Anda bisa langsung menjawabnya sendiri dengan logika Anda. Hasilnya adalah B, karena rentan antara B adalah 70 sampai dengan 89. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika menggunakan rumus Excel? Rumus Excel dengan formula bisa masuk ke dalam sebuah form. Di sini ada sebuah logika, tinggal cari aja logika if, ataupun Anda bisa menggunakan seperti ini. Sama dengan if, nah akan keluar langsung, tinggal diklik 2 kali. Nah, yang pertama akan masuk kurung buka dengan rumus yang pertama adalah hitam, logical test. Itu yang harus Anda isi. Jadi logical test di sini adalah untuk membandingkan sebuah nilai predikat A, ada sebuah nilai, sehingga informasi yang pertama adalah perbandingannya adalah nilai. Jadi kita klik nilai D3, karena ini sel daripada D3, D3 80, kita akan melakukan nilai predikat. Jadi saya akan coba menggunakan nilai predikat yang terbesar dulu. Dari depan aja, 90, 70. Jadi kita coba, jika nilai 80 atau D3 lebih besar sama dengan 90, jawabannya adalah A. Kedua, pakai if kembali. Jika sama tetap D3, ya, ini D3 sama, masih sama, D3 bisa diklik ataupun bisa diklik. D3 lebih besar sama dengan yang kedua adalah 70. Nilainya adalah B. Selain itu nilainya adalah C. Jadi kalau yang terakhir setiap dalam logika if tidak usah ditulis lagi, D3 lebih besar sama dengan 0, nilainya adalah C. Langsung saja. Selain itu adalah C. Kita coba ditutup. Nah, ini adalah pertanyaan karena kurang tutupnya 1. Ini tinggal di saja. Nah, hasilnya ada B, betul ya, logika kita sama dengan logika Excel. Kita coba. Yang kedua, kita akan menggunakan kombinasi if dengan text dan VLOOKUP dengan text. Text itu adalah contohnya left, right, mid, dan sebagainya. Nah, untuk contoh kasus yang pertama, seperti ini, ada sebuah kode yang diminta adalah mengisi jenis mata kuliah, nama mata kuliah, dan kelas itu dengan kombinasi if, text, dan jenis mata kuliah hampir sama dengan yang depan, tapi menggunakan kombinasi VLOOKUP dengan text. Ketentuan atau data yang akan digunakan seperti ini untuk jenis mata kuliah, untuk nama mata kuliah, dan untuk kelas. Kita coba menggunakan jenis mata kuliah dengan kombinasi if dan text. Jadi if sama dengan logika tesnya adalah kode. Pakai dulu kombinasi teks. Jadi left dengan kodenya seperti apa? Ada teks yang hitam, baru titik koma. Num chart-nya berapa? Num chart-nya itu adalah karakter, num of karakter. PE itu adalah 2 karakter, PA 2 karakter. Gimana sih ngitungnya? P itu adalah 1 karakter dan E itu adalah karakter kedua, sehingga permintaannya yang keluar adalah harus 2 karakter TE. Sudah itu ditutup kembali. Oke, ditutup kembali.
pakai sama dengan. Nah, tadi harus menggunakan if. Kalau untuk logika tes itu harus pakai tanda petik 2. Kita gunakan TE. Isinya harus teori. Selain itu adalah praktek. Kita langsung tutup saja ya. Jadi kalau untuk tulisan itu harus menggunakan tanda petik 2 ya. Untuk seperti ini kita coba tutup. Nah, kali ya saja. Oke, tinggal di short ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai if combination ditambah teks dengan nama mata kuliah. Contohnya adalah sama dengan if. Nah, untuk nama mata kuliah, karena 1, 2, 3 terletak di tengah, sehingga menggunakan teksnya adalah mid. Sesudah itu, kita akan klik kodenya B3. Oke, untuk mid sedikit perbedaan dari left karena dia akan meminta mengenai start karakter numbernya seperti apa. Oke, karakter dimulai dari TE1 berarti 3. Karena kita lihat nama mata kuliah dimulai dengan angka 1, sehingga kalau mau menulis pertama kali awalannya dari 3, TE1. Udah gitu kita menggunakan karakter yang diinginkan, karakter yang dikeluarkan. Kita lihat datanya adalah 123, 124 itu berapa karakter? 3 karakter. Sehingga kita akan mengeluarkan 3 karakter. Sesudah itu kita akan menuliskan 122 adalah kalkulus. Oke, kita gunakan lagi if, sama saja dengan ini sebenarnya. Tinggal copy, nah, tinggal kita paste saja. Nah, cuma ininya diganti menjadi 123 dan keterangannya adalah akuntansi. Ya, selanjutnya sama. Oke, tinggal diganti menjadi 124 kewirausahaan. Nah, untuk yang terakhir jangan ditulis lagi, hanya langsung selain itu adalah aplikasi komputer. Oke, kita coba. Yes. Nah, oke, kita coba kuliah karena 123 itu adalah akuntansi, 125 itu adalah aplikasi komputer, 124 itu kewirausahaan, 122 kalkulus. Cool ya. Nah, yang kelas hampir sama dengan jenis mata kuliah, silakan isi sendiri. Dan untuk sekarang kita akan beralih mengenai VLOOKUP ditambah dengan teks. Nah, kalau untuk VLOOKUP seperti ini sama, jadi pakainya adalah VLOOKUP. Teksnya jenis mata kuliah. Jenis mata kuliah adalah setelah ini ya. Jadi lookup-nya ditambah dengan left. Teksnya adalah ini. Oke. Karakternya adalah 2 kurung tutup. Nah, ini akan kembali seperti itu, tinggal disebutkan titik koma ada, akan kembali ke table array. Table array adalah di VLOOKUP atau HLOOKUP adalah data yang akan dikeluarkan. Jadi yang di blok adalah hanya data. Contohnya datanya adalah PE sama PA. Nah, seperti itu ya. Terus titik koma dan akan ditanyakan adalah call index number, kolom. Jadi kalau PE itu sama PA itu kolom pertama, teori sama praktek kolom kedua. Nah, tetapi kalau di dalam sebuah VLOOKUP atau HLOOKUP supaya data itu tidak bisa diubah kembali, ya, kita menggunakan kunci atau lock yang disebut dengan absolute. Caranya adalah tadi ketika sudah di blok,
datanya, ya, tekan F4. Oke, sehingga terkunci semuanya. Sesudah itu, ya, yang akan dikeluarkan adalah kolom indeks nomor berapa. Tadi saya sudah bilang bahwa PE itu adalah kolom pertama, teori dan praktek itu kolom kedua, sehingga kita akan keluarkan adalah kolom kedua, karena yang akan dikeluarkan adalah teori sama praktek. Selain daripada itu, di dalam sebuah VLOOKUP dan LOOKUP, harus diisi terakhirnya true or false. Kita pilih selain itu adalah yang salah, sehingga false, tinggal di enter saja. Yes, nah hasilnya sama. Oke, cukup. Silahkan dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.